Baik, selamat siang semuanya. Ciao. Ya, enggak. Oke, baik. Kita langsung mulai ya. Jadi hari ini kita sesi ke-7, oke? Ya, jadi ini materinya ya. Lezione 7, vita quotidiana. Oke. Jadi di sini itu artinya vita quotidiana itu artinya ini ya, everyday life. Oke. Quotidiana itu daily ya. Jadi vita quotidiana itu kehidupan sehari-hari. Oke. Kita akan langsung lihat. Oke. Jadi kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama, sedikit lagi ya kita tambah kosakata kita, oke. Kemudian kita juga akan lihat jadwal, oke, l'orario. Ya, mungkin itu review lagi dari pertemuan yang kemarin ya, yang minggu lalu, oke. Kemudian ada verbi riflessivi ya. Jadi itu satu tipe kata kerja baru ya yang kita akan lihat hari ini, oke. Dan setelah membahas itu ya kata kerja baru itu verbi riflessivi, kemudian kita akan melihat percakapan ya. Percakapan yang menggunakan kata kerja ini, oke, verbi riflessivi. Oke. Dan yang terakhir itu ada averbi. Oke. Jadi averbi itu apa? Kata keterangan ya. Atau adverb dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi kita akan lihat juga itu. Oke, kita masuk ya. Pertama kosakata. Oke, kita lihat yang pertama-tama. Jadi ada tanti auguri, boleh dicatat ya teman-teman. Jadi tanti auguri itu artinya selamat ya. Selamat. Tanti auguri. Oke. Selanjutnya ada itu ya, congratulazioni. Oke, itu mirip sekali ya dengan yang bahasa Inggris ya. Itu artinya selamat juga ya. Congratulations ya, congratulazioni. Oke. Dan selanjutnya ada in bocca al lupo. Oke, in bocca al lupo itu bisa dibilang ini ya, good luck ya. Semoga beruntung. In bocca al lupo. Oke. Kemudian ada Natale. Oke, Natale itu artinya hari Natal ya. Hari Natal. Oke, ada compleanno. Compleanno itu artinya ulang tahun ya. Ulang tahun. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau mengucapkan selamat ulang tahun ke orang ya, itu biasanya kita itu gunakan seperti ini ya. Buon compleanno. Oke, buon compleanno. Itu artinya happy birthday ya, atau selamat ulang tahun. Oke. Kemudian ada ogni giorno. Oke. Ogni giorno itu bisa dibilang setiap hari ya. Ogni itu artinya setiap. Ya. OGNI ya, bacanya ogni ya, dilafalkannya itu ogni, itu artinya setiap. Oke. Penggunaan lainnya bisa juga kita pakai tutti i giorni ya, untuk setiap hari itu ya. Ogni giorno, tutti i giorni ya, itu dua-duanya sama. Oke, artinya setiap hari. Baik, selanjutnya ada fare colazione. Oke. Fare colazione itu artinya sarapan. Oke. Colazione itu kata bendanya ya, kata bendanya. Colazione kata benda, noun, itu artinya breakfast atau sarapan. Ya. Kalau kita tempatkan seperti ini ya, seperti di sini, fare compleanno itu berarti kegiatannya ya, kata kerjanya. Kata kerja, sarapan. Seperti itu. Selanjutnya ada stasera. Oke, stasera itu kependekan dari questa sera ya. Yang bisa dibilang malam ini. Ya, sore atau malam ini, stasera. Oke. Baik, selanjutnya, nah di sini kita akan lihat ya bentuk-bentuk kata kerja riflessivo. Nah, biasanya kita melihat infinitivo itu kan kata kerja biasanya berakhir dengan are, ere, dan ire ya. Nah, kalau di sini infinitivo-nya kita bisa lihat ya. Contohnya yang pertama itu ini, svegliarsi. Oke, dia itu berakhir dengan arsi ya. Svegliarsi. Jadi ini bentuk dasarnya ya, teman-teman. Jadi di sini saya
Untuk verbo riflessivo-nya saya akan sebutkan dulu ya satu-satu artinya. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, untuk sekarang catat dulu artinya ya. Jadi svejarsi itu artinya bangun, bangun tidur. Svejarsi. Oke. Selanjutnya ada kominciare. Oke, kalau kominciare ini kata kerja biasa ya. Oke, belakangnya are itu artinya mulai. Oke, cominciare. Itu artinya mulai. Baik. Selanjutnya ada vestirsi. Oke, vestirsi itu artinya berpakaian ya. Vestirsi. Next ada alzarsi. Oke, alzarsi itu artinya ini ya, bangkit berdiri ya. Bangun atau bangkit berdiri. Alzarsi. Oke. Untuk lavarsi itu artinya ada dua ya. Yang satu itu artinya mandi. Oke. Yang kedua itu artinya mencuci. Oke, lavarsi. Oke. Jadi itu ya, kita lihat sekilas ya bentuk-bentuk verbo riflessivo. Oke, kita lanjut. Nah, Kak, mau sekarang nanya dulu. oke, Kak, silakan. Tadi yang sorry, fare colazione itu kan dia kan sarapan ya. Kalau misalnya saya mau bilang saya sarapan berarti jadinya io faccio colazione gitu atau gimana? Iya, betul, Kak. Ya, berarti varenya tinggal diganti aja bentuk io. Oh, oke. Berarti betul, faccio colazione. Itu artinya saya sarapan. Oke, seperti itu. Kak, mau nanya lagi, sorry. Ya. Bedanya tanti auguri sama congratulazioni apa ya? Soalnya aku ngelihat kayak orang Itali misalnya apa-apa ngucapinnya pasti auguri, mau ulang tahun, mau apa pasti dia auguri gitu ngucapinnya. Bedanya tuh apa gitu? Apa lebih formal gitu? Oke, auguri ya. Sebenarnya artinya kan sama ya, Kak ya. Auguri itu artinya kan selamat, tanti auguri. Nah, Mm-mm. congratulazioni juga selamat ya. Nah, cuma mungkin ya betul ya, congratulazioni itu digunakan dalam konteks yang lebih formal ya. Oke, kasih Kak. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita sekarang ini dulu ya, review dulu sedikit. Oke, jadi di sini ada latihan. Ya, kita cocokkan gambarnya dengan latihan. Gambarnya dengan pernyataan-pernyataan di bawah. Oke, baik, kita lihat yang nomor 1 ya. Nomor 1 di bawah ini. Jadi kita akan artikan terlebih dahulu, kemudian kita cocokkan dengan gambarnya ya. Di sini saya zoom sedikit ya. Oke, baik. Kita lihat nomor 1. Oke. Kita coba ke Kak Fitri ya. Kak, silakan baca nomor 1, Kak. Anna Maria va a lavorare in treno tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Oke, baik. Di situ kita coba artikan dulu ya, Kak ya. Satu-satu ya. Oke. Jadi kita lihat dulu untuk yang pertama itu va itu berasal dari kata kerja apa, Kak? Va. Pergi. Iya, betul. Andare. Iya, betul ya. Va itu dari andare, oke. Bentuk ketiga. Ya, jadi di sini kita lihat, Kak. Anna Maria va a lavorare. Jadi itu artinya apa, Kak? Anna Maria pergi bekerja. Oke, betul ya. Anna Maria pergi bekerja ya in treno. In treno itu kayak pakai kereta. Ya, betul, Kak. Pakai kereta ya. Tutti i giorni. Nah, itu yang barusan saya bilang ya, Kak ya. Jadi sama ogni giorno itu sama ya. Tutti i giorni. Jadi bisa dibilang apa, Kak? Setiap hari. Setiap hari ya. Dal lunedì al venerdì. Dari Senin sampai venerdì Jumat. Oke, ya betul ya, Kak. Jadi dal lunedì al venerdì. Oke, kita jangan lupa preposisinya, teman-teman ya. Jadi da itu kan dari artinya ya, a itu ke ya atau sampai ya, dari Senin sampai Jumat. Seperti itu. Oke. Jadi itu gambarnya ya kalau sudah diartikan simpel ya, itu yang B berarti. Oke, kita lihat yang kedua.
Yang kedua kita coba Kak Kanala. Silakan Kak, yang kedua dibaca dulu ya. Oke. I miei figli possono guardare i cartoni in TV tutti i giorni dalle aku lupa Kak bacanya gimana Kak. Oke. Kita jangan pakai 18 ya Kak ya, biar kita yang lebih simpel aja. 6 ya. Bacanya 6 sampai 7 aja. Sete ale Hey, 6 itu say ya Kak ya. Say. sei ale sete. Oke, say ale sete. Betul. Baik, di sini kita lihat ya satu-satu. Jadi kita lihat yang pertama, i miei figli. Oke, jadi figli itu kan bentuk jamak ya, teman-teman ya. Figli. Oke. Itu artinya itu anak-anak ya. Anak-anak. Jadi dia itu berasal dari figlio ya atau figlia. Ya. Jadi tulisannya itu figlio atau figlia. Oke. Nah, cuma kalau misalnya kita ubah menjadi jamak, teman-teman ya, menjadi figli, itu gendernya langsung dicampur ya. Jadi itu isinya itu ada perempuan, ada laki-laki. Ya, kita gunakan menjadi figli. Oke. Jadi i miei figli itu apakah artinya? Anak-anak saya. Oke, betul ya. Anak-anak saya possono guardare i cartoni in TV. Oke. Mereka bisa nonton kartun di TV Ya, betul, Kak. Oke. Jadi nah di sini juga ada ya, tutti i giorni. sepanjang hari dari jam 6 sampai jam 7 malam. Oke, betul ya. Baik. Jadi teman-teman di sini kita sambil review lagi sedikit ya. Itu penggunaan potere. Oke, tadi kanalnya sudah betul ya. Possono guardare itu artinya itu mereka bisa nonton ya. Possono. Jadi itu bentuk mereka, bentuk loro ya. Karena subjeknya itu jamak. Kita gunakan loro ya. Kemudian setelah potere ya, selanjutnya itu otomatis infinitivo. Oke, itu ya. Baik, kita lihat nomor 3. Nomor 3 kita lanjut ke Kak Rizky. Silakan, Kak. Io tutti i lunedì sera gioco a calcetto con i miei amici. Oke, baik. Kita lihat ya. Satu-satu. Io, ya, saya. Tutti i lunedì sera. Oke. Setiap Ya. Senin. Oke, setiap Senin. Kemudian ada seranya ya, Kak ya? Senin malam. Ya, betul. Saya setiap Senin malam. Betul ya. Gioco a calcetto. Con i miei amici. Bermain sepak bola. Oke, ya. Jadi bermain. Calcetto itu futsal ya, Kak ya? Futsal. Oh, futsal. Calcetto, oke. Kalau calcio baru sepak bola. Oke, con i miei amici. Dengan teman-teman saya. Ya, betul. Dengan teman-teman saya. Oke. Nah, amici di sini juga sama ya, teman-teman, kayak yang tadi yang kita bahas ya, figli. Oke. Jadi amici itu kan kalau misalnya singular itu bisa amico dan amica ya. Nah, kita ubah menjadi amici, itu otomatis dia itu campur ya. Jadi ada teman perempuan, ada teman laki-laki. Nah, tapi itu kan kalau amici ya. Kalau misalnya kita ubah amica ya, amica kita ubah menjadi jamak itu menjadi apa teman-teman? Amica kita ubah menjadi jamak. Ada yang masih ingat? Amike bukan? Iya betul Kak. Amice ya. Nah kalau misalnya kita pakai amice, itu teman-temannya berarti perempuan semua ya Kak ya. Kalau amice. Nah kalau amici itu ada dua kemungkinan ya. Antara teman-temannya itu laki-laki semua, atau teman-temannya ada dua-duanya ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Gitu teman-teman. Penggunaannya sama persis seperti tadi ya, via. Nah, kalau misalnya anak perempuan ya, berarti anak-anak perempuan ya.
Berarti perempuan semua. Berarti menjadi apa, teman-teman? Berarti Via kita ubah menjadi? Filie. Ya, betul, Kak. Vie. Itu artinya anak-anak perempuan. Ya. Harus perempuan semua. Seperti itu. Baik. Kita lihat nomor 4 ya. Nomor 4 kita coba ke Kak Fajar. Boleh, Kak, nomor 4 ya. Marcelo si fa la barba la mattina alle 8. Oke, baik. Kita lihat di sini ya. Jadi di sini itu mulai kita lihat penggunaan itu yang tadi saya sebut ya, verbo riflessivo. Oke. Nah, jadi Marcelo si fa la barba la mattina alle 8. Nah, di sini itu kata kerjanya itu berada di situ, teman-teman. Sehabis Marcelo ya. Sehabis Marcelo. Ya, si fa. Baik. Jadi dia itu berasal dari farsi ya. Farsi artinya itu melakukan. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat dari gambarnya, dia itu ini ya, sedang mencukur ya. Sifa la barba. Oke, jadi kita bisa bilang di situ artinya ya, farsi itu dapat digunakan untuk banyak hal ya, terutama yang dilakukan ke diri sendiri. Oke. Jadi sifa la barba itu artinya dia mencukur itu ya, apa? Janggut ya. Barba la mattina alle 8. Oke, itu sekilas ya. Nanti untuk bentuk-bentuk lainnya kita akan lihat di slide selanjutnya. Baik, nomor 5 ya. Nomor 5 kita coba ke Kak Rahel. Silakan, Kak. Marina finisce di lavorare dopo le 2 di notte. Oke, baik. Jadi kita lihat finisce ya. Finisce itu berasal dari kata kerja apa, Kak? Finish. Oke. Oh, sorry teman-teman. Sebelumnya saya udah pernah bahas belum finire ini ya? Finire. Belum ya? Belum, Kak. Oke, belum ya. Baik. Jadi di sini finisce itu dia dari finire ya, teman-teman ya. Boleh dicatat ya. Finire. Itu artinya itu selesai. Oke. Jadi kita lihat di sini. Marina finisce. Itu bentuk ketiga ya tentunya, teman-teman ya. Finisce di lavorare dopo le 2 di notte. Oke. Jadi di situ artinya apa, Kak? Marina finisce di lavorare. Selesai bekerja. Betul ya, Marina selesai bekerja dopo le 2 di notte ya. Dopo itu after ya, Kak ya, artinya dopo. Itu artinya itu setelah ya. Dopo. Dopo le 2 di notte. Oke, jadi artinya apa, Kak? Dopo le 2 di notte. Setelah 2 pagi. Oke, setelah jam 2 malam ya. 2 di notte. Seperti itu. Oke. Baik, kita akan lanjut dulu ya. Kita lihat ini dulu sebentar ya. Jadi l'orario. Review sedikit dari yang kemarin, teman-teman ya. Jadi kita lihat jam juga ya, lihat jam, lihat hari. Ya. Contohnya yang pertama, lavorate da lunedì al venerdì o tutti i giorni. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Penggunaan tutti i giorni. Jadi di situ artinya kalian bekerja dari Senin sampai Jumat atau setiap hari. Gitu ya. Nah, si tutti i giorni ini bisa diubah dengan ogni giorno. Ya. Nah, cuma saya kasih catatan ya teman-teman ya untuk penggunaan setiap ya misalnya ya. Oke. Jadi penggunaan ogni ya. Nah, kalau misalnya tadi kita gunakan tutti ya. Kalau tutti i giorni ya.
kita gunakan jamak di sini ya, giorni. Ya, tutti I giorni. Itu dua-duanya harus konsisten ya teman-teman, sama-sama jamak. Sama-sama jamak ya, artinya itu setiap hari. Nah, sedangkan kalau kita gunakan ogni, ya, itu objeknya itu singular teman-teman. Oke. Jadi ogni giorno itu objeknya singular ya, itu artinya sama persis setiap hari. Ya, jadi kita nggak bisa bilang teman-teman ya ogni giorni, nggak bisa. Jadi setelah ogni itu objeknya harus singular. Oke, saya ada contoh lagi ya, misalnya tutte le volte. Oke, jadi tutte le volte itu artinya setiap kali ya. Setiap kali. Oke. Nah, di sini pun sama teman-teman, konsisten ya. Kita gunakan itu dua-duanya jamak ya. Belakangnya pun kita samakan teman-teman, karena feminim ya. Jadi volte ini berarti kita ubah menjadi singular itu kira-kira dari apa teman-teman? Kalau volte itu singularnya apa? Volta. Oke, betul ya, volta. Nah, di sini jamak menjadi le volte ya. Tutte, itunya kita ubah juga ya, tutte le volte. Nah, sedangkan kalau kita pakai apa ya? Pakai ogni, berarti di sini jadi apa teman-teman? Ogni setiap kali ya, saya mau bilang setiap kali. Oke. Berarti di sini menjadi apa? Ogni volta. Ya, betul. Ogni volta. Itu artinya setiap kali juga, persis. Sama ya. Nah, seperti itu. Oke. Sampai situ ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Jadi diingatkan ya, bentuknya pun kita harus selalu samakan ya. Mungkin untuk awal-awal ya, kita kadang suka kebalik-balik, teman-teman ya. Misalnya menjadi tutte I giorni atau apa ya. Nah, si ininya, tutinya itu harus mengikuti si giorni-nya ya, objeknya. Tutti I giorni. Oke. Jadi seperti itu penggunaannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kak, boleh contoh yang pakai ogni giorno nggak? Dalam kalimat ya, Kak? Oke, dalam kalimat. Misalnya, vado in palestra ogni giorno. Nah, tapi kalau untuk ogni ya Kak ya, itu ogni itu bentuknya sudah mutlak seperti itu ya. Jadi si ogni itu bukan seperti tutti ini ya, tutti atau tutte ya, kan bisa tuto, bisa tuta. Nah, kalau ogni itu apapun objeknya Kak, dia itu tetap sama, tetap ogni ya. Jadi dia itu tidak berubah menjadi onyo, onya ya, itu tidak ada. Ogni ini sudah mutlak ya, tidak bisa diubah. Oke, ini contohnya. Vado in palestra ogni giorno. Ya. Saya pergi ke gym setiap hari. Oke. Sedangkan kalau kita gunakan di awal kalimat, Kak, jangan lupa komanya ya, kalau dalam tertulis ya. Ogni giorno. Vado in palestra. Sama ya, Kak. Setiap hari saya pergi ke gym. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Jadi kita lihat yang kedua ya. Gioco il calcetto tutti il lunedì sera.
dopo il lavoro. Ya, saya bermain futsal setiap Senin sore atau Senin malam ya. Tutti i lunedì sera. Oke, bisa kita ubah juga menjadi apa teman-teman? Ogni lunedì sera. Ya, ogni lunedì sera itu bisa juga setiap Senin sore atau malam. Dopo il lavoro. Oke, jadi dopo itu artinya after ya atau setelah. Setelah kerja. Seperti itu. Terakhir ya, usciamo ogni venerdì sera. Oke. Itu artinya itu kami keluar setiap Jumat sore atau malam. Ya, ogni venerdì sera. Seperti itu. Oke. Jadi usciamo ini ya, saya ingatkan lagi itu berasal dari uscire ya, teman-teman ya. Tulisannya itu USCIRE ya, uscire. Yang artinya itu keluar ya, pergi keluar. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini yang tadi saya keluar di latihan ya. Jadi ada cominciare dan ada finire. Oke, jadi cominciare itu artinya mulai, ya. Sedangkan finire itu artinya selesai. Oke. Nah, teman-teman untuk di sini finire itu pengkonjugasiannya agak sedikit berbeda. Oke. Karena dia menggunakan itu ISC ya. Dia itu irregular. Oke. Kalau teman-teman ingat biasanya kata kerja yang belakangnya ire itu seperti apa, teman-teman? Contohnya dormire ya. Nah, kalau dormire itu kan kita langsung ya, dormo. Dormo, dormi, dorme. Ya, kita nggak ada ISC ini. SC-nya ini. Oke. Nah, kalau di finire ini kita gunakan seperti ini, teman-teman, ya. Jadi bukan finio ya, bukan finio tapi finisco. Oke, finisco, finisci, finisce, finiamo, finite, finiscono. Oke. Jadi C-nya yang kita baca itu hanya di bentuk io dan bentuk loro, teman-teman. Ya. Jadi bukan finiscio, ya, finisco. Sama halnya dengan yang terakhir ya, loro, bukan finiscono. Tapi finiscono. Itu ya, untuk bentuk io dan loro ya, pelafalannya itu C-nya kita baca seperti K. Oke, untuk sisanya itu tidak usah dibaca ya. Tidak dibaca seperti K. Ya, jadi finisci, finisce. Seperti itu. Baik. Kita lihat di sini, come conjugato il verbo cominciare. Oke, jadi bagaimana kata kerja cominciare dikonjugasikan? Oke. Jadi kalau untuk cominciare itu agak sedikit simpel ya, teman-teman ya. Seperti biasa, cominciare. Oke. Jadi untuk bentuk io itu apa, teman-teman? Cominciare. Kira-kira apa, teman-teman? Cominciare bentuknya io. Comincio. Comincio, oke, betul ya. Kemudian untuk bentuk noi. Cominciamo. Ya, comincio. Cominciamo. Oke, betul ya. Jadi untuk cominciare seperti biasa penggunaannya, teman-teman ya, konjugasinya. Oke, kita lihat beberapa di sini contoh simpel ya. Comincio alle 8. Oke, itu artinya saya mulai jam 8. Oke. Lavoro dalle 9 alle 5. Ya, ini kita udah lihat minggu lalu. Jadi ada jam ya, rentang waktu ya, dalle 9 alle 5. Jadi dari dan sampai ya, dalle alle. Oke. A che ora finite il lavoro? Ini dari yang minggu lalu juga, teman-teman ya. A che ora itu artinya jam berapa ya. Jam berapa kalian selesai bekerja? Ya, selesai kerja. A che ora finite il lavoro? Tuh. Dan yang terakhir ya, finiamo lavorare alle 5. Oke, kami selesai bekerja jam 5. Oke.
Ini penting ya, dua kata kerja ini, teman-teman ya. Cominciare, finire. Oke. Baik, kita lanjut. Oke. Jadi kita akan masuk ini ya, kata kerja yang baru ini, verbi riflessivi. Nah, di sini ada 3 contoh ya. Ada alzarsi, prepararsi, riposarsi. Oke. Jadi ini bentuk-bentuk dasar dari verbi riflessivi. Ya. Jadi belakangnya itu arsi ya. Arsi, irsi, ersi. Ya, bukan are, ere, ire. Seperti itu. Oke. Untuk yang kedua itu kurang ya, teman-teman ya. Itu harusnya prepararsi ya, bukan preparsi. Prepararsi. Jadi yang pertama itu artinya bangun ya, alzarsi. Prepararsi siap-siap ya, prepare ya. Riposarsi istirahat. Jadi itu bentuk-bentuk dasarnya, teman-teman ya, bentuk infinitivo-nya. Nah, kita langsung lihat aja ke pengkonjugasiannya. Oke, baik, kita lihat di sini ya. Jadi di sini ada konjugasinya dari kata kerja riflessivi. Baik. Untuk pertama-tama ya, arti dari riflessivi ini ya, refleksif ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi di situ artinya apa? Kita lihat di sini contohnya. Untuk prepararsi ya, kita sebut lihat yang pertama, mi preparo. Oke, itu pengkonjugasiannya teman-teman. Mi preparo. Nah, karena ini refleksif, teman-teman. Karena ini refleksif, kita lihat di sini bentuknya preparo itu io. Nah, dan kemudian di awalnya itu ada kata ganti mi, yang artinya itu saya. Oke, jadi bisa dibilang di sini artinya itu mi preparo, saya menyiapkan diri saya sendiri. Nah, gitu. Jadi artinya itu seperti itu ya, teman-teman, verbi riflessivi ini. Jadi mi preparo, saya menyiapkan diri saya sendiri. Nah, ti prepari sama ya, kamu menyiapkan diri kamu sendiri. Jadi seperti itu penggunaan verbi riflessivi itu. Oke. Jadi tidak hanya langsung bentuk dari ininya aja ya, teman-teman ya. Dari bentuk infinitivo-nya kita konjugasikan. Tapi kita harus taruh kata ganti juga di sini. Ya. Jadi mi itu tentunya untuk saya ya, kata ganti untuk saya. Ti untuk kamu, si itu untuk dia, ci untuk kami, vi untuk kalian, dan si untuk mereka. Seperti itu ya. Baik, kita lihat di sini alzarsi. Jadi itu yang paling atas kita ganti menjadi apa, teman-teman? Boleh coba Kak Yuda, silakan Kak. Alzarsi. Ya, betul ya. Mi alzo. Betul. Nah, sekarang kita coba yang riposarsi. Riposarsi. Oke. Untuk bentuk io-nya, Kak Fajar, silakan Kak. Mi ripo Di sini ya harusnya mi riposo ya Kak. Mi riposo. Oke. Jadi bisa dibilang mi riposo itu artinya saya mengistirahatkan diri saya sendiri ya. Mi riposo. Oke. Untuk bentuk tu berarti ti riposi. Ya. Si riposa, ci riposiamo, vi riposate, dan yang terakhir si riposano. Gitu ya, untuk pengkonjugasiannya. Jadi kata ganti kalau plus nanya Kak, ya Kak. kalau misalnya tiriposi itu kan pakai tanda seru di belakangnya, berarti kita menyuruh dia, bisa nggak ya? Tiriposi. Tanda seru di ujungnya. Ya bisa. Itu jadinya perintah ya Kak ya, imperativo. Bisa ya?
Bisa ya. Oke. Kita bahas dulu di sini ya. Sorry Kak, ralat sedikit ya. Jadi tadi itu apa? Ti riposi misalnya Kak ya. Oke. Kalau ini jadinya pernyataan Kak, sorry ya. Kalau perintah itu menjadi gini Kak. Kalau ini kan kamu mengistirahatkan. Kalau riposati gitu ya Kak ya. Ini baru perintah. Oke, bisa dibilang berarti artinya istirahat gitu ya. Jadi kalau untuk perintah itu seperti itu, riposati. Oke. Itu nama topiknya itu imperativo ya Kak ya. Nanti kita akan bahas ya. Imperativo. Oke, untuk sekarang paling itu dulu. Oke, baik. Untuk verbi riflessivi, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kira-kira penggunaannya seperti apa ya? Pengkonjugasiannya, kira-kira masih ada yang bingung? Ya, ini konteksnya untuk apa gitu loh? Apa untuk merefleksikan sesuatu atau gimana gitu? Oke, jadi di sini itu penggunaannya gini Kak. Misalnya, kita mau bilang ya Kak ya, kalau misalnya telefoniamo, oke, itu kan artinya kami menelpon ya Kak ya. Nah, di sini bisa digunakan juga Kak, penggunaannya menjadi si riflessivi. Ya. Berarti dia itu berasal dari telefonarsi. Oke. Di sini kita ubah menjadi ci telefoniamo. Nah, itu berarti artinya gini Kak, kami saling menelpon. Ya. Jadi kita tuh lagi sama-sama menelpon gitu Kak. Penggunaannya itu seperti itu. Ya, contoh lainnya. Misalnya vediamo. Kan artinya kami melihat. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman sering lihat ini ya, ci vediamo. Oke. Jadi ci vediamo itu penggunaan ini ya, verbo riflessivo. Kalau misalnya kita nggak artikan word by word ya, itu kan ci vediamo itu sampai berjumpa biasanya Kak, artinya itu ya. Sampai berjumpa lagi. Ci vediamo. Oke, bisa juga dalam penggunaan di sini Kak, verbo riflessivo, ci vediamo itu kami melihat atau bertemu ya Kak ya. Satu dengan yang lain. Nah, gitu Kak penggunaannya. Jadi saling ketemu ya, saling melihat. Ci vediamo. Oke. Contoh lainnya, ya Kak ya. Misalnya lavo. Lavo itu artinya mencuci, Kak. Saya mencuci. Nah, kalau kita pakai penggunaan verbo riflessivo, mi lavo. Oke. Nah, di sini itu penggunaannya kan bisa digunakan untuk mandi ya, Kak ya. Jadi seperti ini sebenarnya. Jadi mi lavo itu artinya gini, Kak. Saya mencuci diri saya sendiri. Nah, tapi kita bisa bilang itu kan artinya mandi berarti ya Kak ya. Saya mencuci diri saya sendiri, saya mandi. Mi lavo. Nah, itu penggunaannya Kak. Perbedaannya dengan kata kerja biasa ya seperti ini, lavo ya. Itu hanya sebuah pernyataan, saya mencuci. Oke. Kalau kita tambahkan depannya kata ganti mi, saya mencuci diri saya sendiri ya. Saya mandi. Gitu. Oke. Jadi bisa dibilang si kata kerja yang di sini Kak bentuknya, nah itu lagi dilakukan dengan ini. Ya. Jadi ci itu kata ganti untuk kita ya. Ci terus vediamo ya. Kita saling melihat, kita saling bertemu. Seperti itu.
Sampai situ ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada yang masih bingung, kira-kira? Kak, mau nanya, kalau yang mie preparo tadi bisa buat kayak kita bilang misalnya mie preparo la festa gitu bisa nggak? Atau kalau misalnya kita mau bilang saya mempersiapkan party cukup preparo la festa Oke. atau perlu pakai mie? Sebenarnya dua-duanya bisa, Kak. Jadi mie preparo la festa. Sama satu lagi langsung berarti ya, Kak ya. Preparo la festa. Oke. Jadi di sini artinya gini, Kak. Mi preparo la festa. Saya menyiapkan sebuah pesta untuk saya sendiri. Mi preparo la festa. Oke. Kalau selanjutnya, preparo la festa, saya menyiapkan sebuah pesta. Oh, berarti yang nggak pakai mie itu bisa jadi pestanya bukan buat dia sendiri gitu ya? Ya, jadi penggunaan reflexivo itu gitu, Kak. Jadi apapun yang dilakukan, itu tuh untuk diri sendiri. Ya, jadi mi preparo itu kan artinya saya menyiapkan untuk diri saya sendiri, ya, atau menyiapkan saya sendiri. Jadi apapun yang dilakukan itu, ya itu kayak mantul ya jadinya ya, makanya namanya reflexivo. Jadi di sini bentuknya itu io. Nah, untuk kata gantinya pun io juga. Itu kalau misalnya mi ya, bentuk io. Nah, cuma prinsipnya sama persis ya, Kak ya, seperti contoh yang tadi saya udah kasih. Ci vediamo. Ya, kami saling melihat. Karena ci ya Kak kata gantinya untuk kita. Oke. Contoh lainnya vestirsi ya Kak ya. Itu artinya itu berpakaian. Oke. Jadi mi vesto ya. Saya berpakaian. Atau saya mengenakan sebuah pakaian ya untuk saya sendiri. Mi vesto. Oke. Sebenarnya kalau kita artikan ya Kak ya, ini reflexivo ini artinya itu kadang agak sedikit aneh ya. Nah, cuma sekali lagi memang kita tidak bisa menerjemahkan semuanya itu langsung kata per kata ya Kak ya. Contoh simpelnya itu tadi ya, mi lavo ya. Bu, saya mencuci diri saya sendiri. Itu kan sangat aneh ya. Cuma kita bisa simpulkan itu menjadi mandi. Gitu Kak ya. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Kak, jelas. Oke, sudah ya. Baik, kita lanjut. Oke. Di sini kita akan lihat percakapan ya. Akan ada penggunaan verbi riflessivi di sini. Oke. Kita baca terlebih dahulu ya. Untuk yang hijau, boleh saya minta Kak Nela ya. Kak Nela boleh. Satu lagi Kak Yuda ya, yang merah. Jadi Kak Nela yang hijau, Kak Yuda yang merah. Silahkan kita baca dulu. Halo Kak, saya yang hijau ya Kak. Iya Kak. Silakan. Carlo, andiamo al cinema stasera. No grazie Alberto, stasera mi riposo e vado a letto presto. Domani è il grande giorno. Il grande giorno, perché? Domani sera che è la finale del torneo di calcetto. Ma domani lavori. Sì, certo, per questo stasera non voglio stancarmi troppo. Ah, certo.
Ho preparato un programma per tutta la giornata. Ah, sì? Sì, la borsa per la partita è già pronta. Domani mi alzo presto alle 7, faccio una bella colazione. Mi preparo con calma e vado in ufficio. Poi verso le 5:30 esco e vado al campo. A che ora è la partita? Alle 6:30. Ma tu non giochi al caselto? Ma io raramente faccio sport, un po' di tennis, un po' di sci di inverno. E niente calcetto. No, l'ultima volta che ho giocato a calcetto è stato più di 10 anni fa. Ma dai. Iya. Oke, makasih ya Kak ya. Kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang paling atas ya. Carlo andiamo al cinema stasera. Oke, jadi dia itu mengajak si Carlo untuk apa, teman-teman? Andiamo al cinema stasera. Nonton bioskop ya. Ya, betul. Pergi ke sinema. Ya, jadi kita pergi ke bioskop malam ini, dia bilang gitu ya. No, grazie Alberto, stasera mi riposo. Oke. Jadi tidak, terima kasih Alberto ya. Malam ini mi riposo. Oke, itu salah satu penggunaan yang kita bahas tadi ya. Malam ini saya istirahat. Mi riposo. E vado a letto presto. Oke. Baik, teman-teman di sini boleh dicatat ya. Jadi vado a letto. Oke, jadi andare a letto ya, itu kan bentuk io, itu bisa dibilang tidur gitu ya, teman-teman ya. Karena letto itu artinya kasur. Oke. Nah, seperti tadi yang saya bilang ya, tidak bisa semuanya langsung diterjemahkan word by word ya. Karena di sini itu artinya saya pergi ke kasur lebih cepat. Oke, bisa dibilang saya tidur lebih cepat. Ya. Jadi andare a letto bisa dibilang sama seperti tidur, seperti dormire. Andare a letto. Tentunya dikonjugasikan ya, teman-teman ya. Seperti di sini kan vado, bentuk io. Oke, seperti itu. Domani è il grande giorno. Oke. Jadi di situ artinya apa? Besok hari besar. Ya, betul. Besok adalah hari besar. Il grande giorno, perché? Ya, jadi hari besar ya. Kenapa dia bilang? Oke. Domani sera c'è la finale del torneo di calcetto. Oke, baik. Di sini masih ingat teman-teman, C di sini apa artinya? C ya. C atau ci sono ya yang kita waktu itu bahas. Ada. Ada. Dari. Ya, betul ya. Ya. Ada. Domani sera ya, artinya berarti besok malam. Ada Final. Ya, betul. Kejuaraan futsal. Ya, betul. Jadi la finale del torneo di calcetto. Final turnamen futsal atau kejuaraan futsal. Betul ya. Ma domani lavori. Oke. Kamu kerja. Jadi ma itu artinya apa, teman-teman? Tapi ya. Betul ya, tapi. Oke, ma domani lavori. Jadi di situ artinya apa, Kak? Tapi kamu bekerja. Ya, tapi besok. Tapi besok bekerja. Ya, tapi besok bekerja. Betul ya. Sì, certo, per questo stasera non voglio stancarmi troppo. Oke, baik di sini ya. Untuk yang ini saya akan bahas. Per questo stasera non voglio stancarmi troppo. Oke, baik. Kita lihat yang pertama dulu ya. Jadi teman-teman, per questo atau questa ya. Itu bisa dibilang itu ini ya. Karena hal itu atau karena hal ini. Nah, gitu teman-teman.
Jadi per questo, per questa. Oke. Setidaknya dalam konteks yang tadi ya. Itu bisa dibilang karena hal itu ya, atau karena hal ini itu. Stasera non voglio stancarmi troppo. Oke. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Jadi voglio itu berasal dari kata kerja apa? Voglio. Voglio itu dari apa, teman-teman? Infinitivo-nya. Ada yang masih ingat? Voglio. Apa, Kak? Kenapa, Kak? Volere. Ya, betul. Volere. Oke. Volere. Ya, itu artinya itu ingin ya. Mau atau ingin. Oke. Nah, menurut teman-teman ini penggunaan volere ini sama seperti potere atau tidak? Jadi misalnya teman-teman, saya ingin makan begini. Oke. Nah, ini menjadi apa, teman-teman? Saya ingin makan. Voglio mangiare. Ya, betul ya, Kak. Voglio mangiare. Oke. Jadi kita ingat, kalau misalnya ada dua kata kerja ya, yang pertama sudah dikonjugasikan, tentunya yang kedua kan tidak usah. Nah, di sini kita lihat salah satu penggunaannya. Hanya di sini kita selipkan kata ganti, teman-teman. Oke, di situ kan ada non voglio stancarmi. Nah, jadi dia itu berasal dari stancarsi, teman-teman. Oke, itu artinya itu membuat letih, ya, atau capek ya, stancarsi, membuat letih atau membuat capek ya. Nah, karena di sini kita udah gunakan voglio, teman-teman. Ya. Non voglio. Oke. Kan kalau misalnya kita gunakan kata kerja biasa, teman-teman ya, seperti tadi ya, mangiare. Ya. Nah, kan ini tadi begitu ya. Misalnya non voglio mangiare. Nah, dia diam dalam bentuk infinitivo. Sedangkan di sini non voglio stancarsi, gitu kan teman-teman harusnya ya, stancarsi. Karena itu bentuk infinitivo-nya. Nah, tapi kita harus ingat kalau verbo riflessivo itu selalu ada kata gantinya depannya, betul nggak, Kak? Ya. Jadi contohnya itu kan untuk bentuk io-nya dari stancarsi itu mi stanco, ti stanchi. Oke, dan seterusnya. Nah, untuk di sini, si kata gantinya kita masukkan di mana, teman-teman? Kita masukkan di belakang. Nah, gitu. Non voglio stancarmi. Ya. Karena si stancarsi ini sebuah kata kerja riflessivo, maka dia ada kata gantinya, Kak. Ya. Kata gantinya kita taruh di mana? Kita taruh di belakang. Ya. Misalnya, non vuoi stancarti. Nah, ini sama persis. Tapi bentuknya tu. Ya. Kamu tidak ingin membuat dirimu sendiri letih. Nah, gitu, Kak. Oke, jadi non voglio stancarmi, saya tidak ingin membuat diri saya sendiri letih. Gitu. Nah, sampai situ teman-teman ada yang masih bingung nggak? Kenapa kita kata gantinya taruh di belakang? Masih bingung, Kak. Coba ulang, Kak.
Atau contoh lain deh. Ya, baik. Jadi gini ya Kak ya. Kata kerja dikonjugasikan. Plus kata kerja lain atau infinitivo. Betul ya teman-teman ya. Ini kan rumusnya ya, selalu kita gunakan seperti ini. Jadi dua kata kerja, yang pertama dikonjugasikan, yang kedua infinitivo atau bentuk dasar. Ini. Oke. Nah, untuk bentuk yang pertama ya, kita coba gunakan posso ya, potere. Oke. Posso vedere bene. Oke. Jadi itu infinitivo ya belakangnya teman-teman ya. Yang pertama itu potere sudah dikonjugasikan. Artinya saya bisa melihat dengan baik, ini contohnya. Oke, posso vedere bene. Nah, tapi untuk infinitivo, riflessivo, itu kan harusnya seperti ini ya teman-teman ya. Posso, misalnya ya, posso vestirsi. Posso vestirsi bene. Oke, ini bisa dibilang artinya saya bisa berpakaian dengan baik. Nah, tapi ini kan vestirsi ini ya, teman-teman, kita udah langsung bisa ciriin ya. Dia itu kata kerja riflessivo. Karena apa? Karena belakangnya irsi. Oke, belakangnya itu irsi. Nah, kalau si vestirsinya sendiri kita konjugasikan, yaitu menjadi mi vesto, ti vesti, dan seterusnya. Nah, yang di sini saya mau tunjukkan adalah kita kata gantinya itu harus ikut juga, teman-teman. Kata gantinya itu harus ikut. Oke? Jadi contohnya ini ke vestirsi, ya. Jadi di sini itu kita masukkan ke setelah si-nya ya. Si-nya kita ubah, teman-teman. Posso vestirmi bene. Nah, gitu. Posso vestirmi bene. Ya. Jadi di sini tidak hanya infinitivo, ya. Karena dia riflessivo, ya, otomatis dia itu ada kata ganti yang selalu mengikuti si kata kerjanya. Contohnya di sini mi. Nah, maka kita taruh di belakang, teman-teman. Ya, posso itu bentuknya masih sama ya. Kita ikutin rumus yang ini tetap. Kata kerja dikonjugasikan plus kata kerja lain infinitivo atau bentuk dasar. Nah, ini juga sebenarnya kan bentuk dasar, teman-teman ya. Vestirsi itu kan bentuk dasar. Tapi dia riflessivo ya. Karena dia riflessivo ada kata gantinya. Kita taruh di sini. Posso vestirmi bene. Oke, contoh lain. Misalnya kita pakai volere ya. Non voglio prepararmi apa ya? Presto. Jadi di sini artinya saya tidak ingin bersiap-siap lebih awal. Itu contohnya, teman-teman. Karena ada dua kata kerja, ya. Tadi kita gunakan potere, sekarang kita ganti volere. Perbedaannya hanya itu, ya. Sama satu lagi ya riflessivo-nya pun beda, ya. Jadi non voglio prepararsi itu harusnya
bentuk dasarnya. Nah, prepararsi kita konjugasikan. Ya, kata gantinya itu ada di awal. Mi preparo. Oke, karena itu kita gunakan di belakang ya. Habis ini ya, teman-teman ya. Sebelum si-nya kita ganti. Oke. Sampai situ paham nggak, teman-teman? Oke, sudah paham ya. Untuk nanti penjelasannya ini nanti saya kirimkan ya, agar bisa direview lagi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi itu penggunaannya. Non voglio stancarmi troppo ya. Saya tidak ingin membuat diri saya terlalu letih. Oke. Jadi troppo. Troppo itu artinya terlalu ya, teman-teman ya. Terlalu, troppo. Oke. Certo, ya tentu ya. Ho preparato un programma per tutta la giornata. Baik, jadi di sini ada penggunaan passato prossimo ya teman-teman, past tense ya, yang kita akan pelajari nanti. Ya, jadi di situ artinya saya sudah menyiapkan sebuah jadwal ya untuk seharian ya, per tutta la giornata. Oke, untuk satu harian itu. Oke. Sì, la borsa per la partita è già pronta. Oke. Di sini jadi kita lihat itu ya, teman-teman, yang kita pernah review. Oke. Jadi penggunaan kata benda dan kata sifat. Oke. Kita lihat di sini. Kata kerjanya itu la borsa. Oke. Borsa itu artinya tas, teman-teman ya. Borsa, tas. Per la partita è già pronta. Oke. Jadi per la partita itu artinya untuk pertandingan sudah siap ya. È già pronta. Oke. Nah, jadi pronta ini dia kata sifatnya, teman-teman ya. Artinya itu ready ya. Udah siap. Nah, di sini kita samakan ya, teman-teman ya. Karena subjeknya la borsa, jadi itu terakhirnya prontanya menjadi pronta ya. Karena ada juga pronti, pronte, dan pronto. Itu ya, teman-teman. Jadi la borsa è pronta. Ya, the bag is ready. Ya, tasnya sudah siap. Seperti itu. Oke. E domani mi alzo presto alle 7. Baik, ini penggunaan riflessivo. Besok saya bangun lebih awal ya, jam 7, pukul 7. Faccio una bella colazione ya. Bisa dibilang saya sarapan yang enak ya. Faccio una bella colazione. Mi preparo con calma ya. Jadi saya menyiapkan diri saya sendiri dengan tenang. Mi preparo con calma e vado in ufficio. Dan saya pergi ke kantor. Oke. Nah, untuk selanjutnya boleh dicatat ya, teman-teman. Poi verso le 5:30. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya melihat verso le, kemudian ada jamnya ya. Misalnya verso le 2. Itu bisa dibilang artinya teman-teman sekitar jam 2. Verso le 2. Verso le 2:30. Seperti itu. Ya. Jadi poi ya, setelah itu atau terus ya. Verso le 5:30. Ya, jadi artinya itu sekitar pukul 5:30 ya, 5:30, sekitar pukul 5:30, esco e vado al campo. Saya keluar dan saya pergi ke lapangan, al campo. Oke. Selanjutnya, a che ora è la partita? Ya, kita sudah pelajari juga minggu lalu ya. Jadi di sini artinya apa, Kak? A che ora è la partita? Jam berapa pertandingan? Jam berapa pertandingannya? Oke, betul ya. Alle 6:30. Ya, jam 6:30 atau 6:30. Ma tu non giochi a calcetto, ya. Tapi kamu nggak main futsal, dia bilang gitu ya. Ma io raramente faccio sport. Ya.
Baik, jadi raramente ini itu yang tadi saya bilang ya teman-teman, kata keterangan. Kalau bahasa Inggris itu adverb ya. Nah, kalau bahasa Inggris itu kan identiknya itu kata keterangan itu belakangnya ada li ya teman-teman ya, ada ly. Ya, jadi seperti apa ya? Heavily ya, atau apa ya? Suddenly seperti itu kata keterangan. Nah di sini itu bahasa Itali untuk kata keterangan lebih identik itu dengan mente belakangnya teman-teman. Jadi contohnya di sini raramente itu artinya itu jarang ya. Atau dalam bahasa Inggris itu rarely, raramente. Oke, io raramente faccio sport. Ya, saya jarang olahraga dia bilang. Un po' di tennis, un po' di sci d'inverno. Ya, jadi sedikit tenis, sedikit ski saat musim dingin. Sci d'inverno, ya, ski itu ya. E niente calcetto ya, dan tidak ada futsal. No, dia bilang ya. L'ultima volta che ho giocato a calcetto è stato più di 10 anni fa. Baik, ini boleh dicatat juga teman-teman ya. L'ultima volta, oke, itu bisa dibilang terakhir kali, ya. Jadi l'ultima volta itu artinya terakhir kali ya. Jadi dia bilang di sini, terakhir kali saya main futsal itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Seperti itu ya. Madai. Oke. Jadi dai itu artinya seperti apa ya teman-teman? Ayo lah. Ayo atau ayolah gitu ya. Itu DAI, dai. Atau bahasa Inggris mungkin ini ya, come on ya, come on, dai. Oke. Untuk eja ini yang terakhir itu memang kebiasaan orang Itali, teman-teman ya. Eja itu tidak ada satu arti yang apa ya? Tidak ada arti sebenarnya ya. Jadi mereka itu hanya salah satu contoh untuk mereka gimana ya mengekspresikan kalau mereka sudah dengar ya, sudah paham gitu. Eja gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Kalau di Bisa Indonesia kata ada nggak? Kenapa? Kalau di Indonesia ada nggak contohnya si Ejia ini? Misalnya apa gitu? Mungkin seperti oke, Kak. Oh, ya udah gitu. Ya udah gitu ya. Eja. Oke. Nah, mungkin teman-teman, oke, saya bahas sedikit ya. Di Italia itu ada teman-teman nggak yang pernah dengar seperti bo, gitu? Seperti B, bo, pasti sering ya? Ya. Itu pun sama seperti eja ini ya. Nah, tapi itu bo itu artinya tidak tahu ya. Saya tidak tahu ya. Misalnya kita ditanya ya, terus kita jawab, simpel aja teman-teman ya, bo, itu artinya saya tidak tahu. Seperti itu ya. Oke. Baik, sampai situ ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, belum ada ya. Kita lanjut. Oke, ini yang barusan saya bahas ya. Gli avverbi. Oke, dalam bahasa Inggris adverb ya. Atau dalam bahasa Indonesia kata keterangan. Oke. Kita barusan sudah lihat yang pertama ya, raramente itu artinya jarang. Rarely. Oke. Selanjutnya ada lentamente, slowly, dengan pelan-pelan. Nah, gitu ya teman-teman. Tadi kan saya udah bilang ya, kata keterangan dalam bahasa Italia itu identik dengan ya belakangnya itu mente. Oke, kalau bahasa Inggris kan li belakangnya ya, ly. Seperti teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Kemudian ada velocemente itu dengan cepat ya. Velocemente. Oke. Facilmente. Easily, dengan mudah. Gitu. Finalmente, finally, akhirnya, finalmente. Tranquillamente, ya, dengan tenang. Oke.
Malah kita bisa lihat satu lagi ya. Satu lagi itu yang dapat kita lihat apa? Di sini, contohnya bahasa Inggris saja ya. Pertama, kita lihat slowly. Nah, di dalamnya ini, dia itu ada kata slow, ya, yang artinya itu lambat ya, atau pelan. Nah, dia itu sendiri itu dia kan kata sifat. Tinggal ditambahin belakangnya ly. Nah, di bahasa Italia pun sama, teman-teman. Jadi lenta atau lento ya, tergantung ya. Itu artinya ya pelan ya, lambat. Tapi kata sifatnya gitu, lento. Kita tambahkan mente, nah dia jadi kata keterangan, bukan jadi kata sifat. Oke, sama halnya seperti bawahnya, velocemente. Nah, berarti veloce itu artinya cepat, tapi kata sifat ya teman-teman ya. Veloce, kata sifat atau adjektif. Tambahkan mente, jadi kata keterangan. Gitu. Nah, tapi tidak selamanya ya teman-teman. Tidak selamanya si kata sifatnya kita gunakan secara utuh. Maksud saya apa? Maksud saya ini, facilmente. Oke, jadi facilmente itu kan artinya dengan mudah ya teman-teman. Oke. Nah, di sini itu kata sifatnya tidak utuh. Harusnya kata sifatnya itu facile. Itu artinya mudah. Ya, kata sifat facile. Ya, jadi tidak semuanya masih dalam bentuk utuh juga. Kita harus lihat-lihat juga ya. Jadi bukan facilemente, tapi facilmente. Kata sifatnya facile. Artinya gampang atau mudah. Itu ya. Oke. Kita lihat lagi finalmente. Finally ya. Itu bisa dibilang akhirnya, finalmente. Tranquillamente ya. Ini sama seperti lentamente dan velocemente. Berarti kata sifat tenang itu tranquilla atau tranquillo ya. Itu kata sifatnya. Kata keterangannya tranquillamente. Oke. Contoh-contoh simpelnya ya. Raramente mangio pizza. Oke, atau mangio pizza raramente. Taruh depan, taruh belakang bisa ya, teman-teman ya. Untuk raramente artinya saya jarang makan pizza. Oke. Contoh selanjutnya, posso capire la lezione facilmente. Senza difficoltà misalnya. Ya, saya dapat mengerti pelajarannya dengan mudah. Oke, dengan mudah, facilmente. Atau senza difficoltà. Oke, boleh dicatat ya teman-teman. Senza itu artinya tanpa ya. Atau without. Senza. Oke, baik. Sampai situ ada pertanyaan dulu teman-teman? Paham, Kak? Ya. Oh, maksudnya mau nanya atau udah, Kak? Enggak, paham Tidak. maksudnya tadi. Oh, paham ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, datemi i vostri esempi con gli avverbi. Oke, jadi artinya boleh teman-teman siapkan ya satu pernyataan, oke, atau satu kalimat menggunakan kata keterangan. Ya. Dari barusan yang kita sebut boleh, ya. Selain itu pun boleh, oke, teman-teman. Jadi tidak usah panjang-panjang ya. Posso guidare la macchina facilmente. Oke, contohnya seperti itu. Saya dapat mengemudi ya atau menyetir mobil dengan mudah. Oke, jadi kita gunakan itu gli avverbi. Yang biasanya diakhiri dengan mente. Ya. Kata sifat plus mente. Oke.
Baik, udah siap teman-teman? Kita mulai dari Kak Fahri ya. Silakan Kak Fahri. Lui parla lentamente. Bisa diulangi Kak? Sorry. Lui parla lentamente. Lui parla lentamente. Oke, betul. Dia bicara dengan pelan ya. Baik, selanjutnya Kak Fajar. Ntar Kak lagi mikir Kak. Oh, oke. Nanti Kak lewat dulu. Ya, nggak apa-apa Kak. Oke, kita ke Kak Velia. Silakan Kak. Belum siap, Kak. Oke, masih belum ya. Oke, Kak Fitri udah siap Kak? Tu devi giocare il calcio tranquillamente. Oke, tu devi giocare il calcio tranquillamente. Oke, betul ya Kak ya. Kita lanjut ke Kak Joanita ya. Silakan Kak. Io bevo caffè raramente. Io devo. Devo apa Kak? Sorry. Bevo caffè. Oh, bevo ya. Ya. Oke, bevo caffè. Raramente. Raramente. Oke, tuh. Kita lanjut ke Kak Nala. Silakan Kak. Per favore, parla italiano lentamente. Oke. Per favore, parla italiano lentamente. Ya, betul. Kita lanjut ke Kak Nela. Silakan Kak. Vado raramente alla pizza italiana. Vado Raramente alla pizza. Alla pizza. Maksudnya gimana Kak? Pizza atau Pizza. Oh, pizza. Oke. Il giorno. Oke. Ini maksudnya seperti apa Kak ini? Vado atau manjo? Oh ya, Vado. Saya jarang pergi siang hari gitu. Saya jarang gimana Kak? Saya jarang pergi makan pizza siang hari. Oke, saya jarang pergi makan pizza ya. Berarti harusnya vado a mangiare pizza raramente. Oke. Vado a mangiare pizza nel pomeriggio ya Kak, siang hari ya, nel pomeriggio raramente. Oke, kita lanjut ke Kak Wira. Silakan Kak. Schumacher può guidare il Ferrari velocamente. Oke. Schumacher può guidare la macchina velocemente. Oke, betul. Baik. Kita kembali ke
Kak Fajar sama Kak Velia ya. Silakan Kak, kalau udah siap ya. Praticamente mi piace il calcio più del calcetto. Bisa diulang Kak? Sorry. Praticamente mi piace il calcio più del calcetto. Oke, praticamente mi piace più. Mi piace il calcio più del calcetto. Mi piace il calcio più del calcetto. Più di calcetto. Oke, praticamente mi piace il calcio più di calcetto. Oke, betul ya. Baik, untuk Kak Velia. Noi leggiamo il libro raramente. Noi leggiamo il libro raramente. Oke, baik. Ya, jadi kurang lebih penggunaannya seperti itu ya, teman-teman ya, untuk kata keterangan ya, sangat simpel. Tinggal kita masukkan aja ke belakang ya, atau ke depan. Oke, jadi untuk kata keterangan sih lebih ke ini ya, teman-teman ya, lebih ke menghafal. Karena penggunaannya itu sangat simpel. Oke, mungkin saya tambahkan lagi satu ya yang sering digunakan ya. Veramente. Oke, veramente. Truly ya dalam bahasa Inggris ya, atau di kita itu mungkin benar-benar ya. Oke, saya contohnya ya. Io sono veramente triste oggi. Oke, ini contoh ya teman-teman ya. Saya benar-benar sedih hari ini. Misalnya. Oke, io sono veramente triste oggi. Oke. Tu sei veramente felice oggi. Oke, kamu benar-benar senang hari ini. Seperti itu ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kak, kalau mau ngomong terburu-buru pakai di fretta atau gimana? Oke, terburu-buru biasa sih di fretta ya, Kak ya. Saya harus cek ya, di frettamente itu sepertinya tidak ada ya. Kalau misalnya mau bilang saya pergi terburu-buru, saya pergi terburu-buru, berburu-buru, bisa gitu Kak langsung ya. Vado in fretta. Saya cek kalau frettamente itu ya betul Kak, tidak ada ya, frettamente. Biasanya sih saya menggunakan in fretta. Terburu-buru. Oke. Baik, ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada saya rasa hari ini cukup ya. Kita selesai hari ini sesi ke-7. Oke. Saya ingatkan lagi ke teman-teman untuk yang belum membuat video. Oke. Harap segera dibuat ya untuk mendapatkan sertifikat nanti dari Linggo. Oke. Untuk tugas, oke, tugas itu seperti biasa ya. Kalau teman-teman ingin latihan lebih, silakan dikerjakan. Oke. Kalau merasa sudah cukup, oke, ataupun sibuk ya, apapun, tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Oke. Jadi minggu depan kita pertemuan terakhir ya. Nah, untuk pertemuan terakhir, boleh saya minta teman-teman pelajari lagi ya. Pengkonjugasian ya. Itu dilancarkan lagi ya. Tentunya untuk kata-kata yang biasanya kita udah gunakan, pengkonjugasian itu harus sudah mulai hafal ya. Jadi misalnya bentuk noi, bentuk voi, itu harus sudah mulai hafal. Oke. Tuh, mungkin untuk penggunaan angka ya, angka, preposisi yang penting ya. Seperti itu. Karena kita nanti minggu depan itu akan ada diskusi ya, teman-teman ya. Jadi diskusi, akan ada beberapa pertanyaan ya, yang nanti teman-teman akan coba jawab. Oke, tentunya pertanyaannya simpel ya. Kita akan latihan aja berbicara ya. Speaking. Jadi kita ada pertanyaan disediakan, teman-teman nanti siapkan ya. Berdiskusi nanti ya, akan menggunakan fitur breakout room juga ya. Boleh teman-teman nanti berdiskusi
Ya, jawaban sudah siap, kita jawab bersama-sama. Oke. Kita aplikasikan semua yang sudah kita pelajari. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih ya teman-teman atas perhatian dan partisipasinya. Hari ini saya tutup. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Ciao, grazie. Ciao, Ciao. Terima kasih.